Mereka telah membohongi Anda. Selama beberapa dekade mereka membuat Anda percaya bahwa masturbasi adalah sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus ditinggalkan saat rambut Anda memutih. Tapi inilah kebenarannya, tidak ada yang memberitahu Anda. Setelah usia 60, apa yang Anda lakukan atau tidak lakukan dengan tubuh Anda dapat secara diam-diam membentuk kesehatan Anda, energi Anda, bahkan masa depan Anda sebagai seorang pria. Saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun merawat pria-pria lanjut usia yang mengira masalah mereka hanyalah penuaan yang normal. Disfungsi ereksi, testosteron rendah, masalah prostat, mati rasa secara emosional. Mereka pikir semua itu tidak terhindarkan. Tetapi banyak dari pria-pria ini tidak sakit, mereka hanya terputus koneksinya. Saya Dr. Siti Nurhayati. Saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun sebagai dokter dan peneliti kesehatan pria, membantu ribuan pria mendapatkan kembali kendali atas energi, keintiman, dan atas kesehatan prostat mereka. Dan jika Anda pernah bertanya-tanya, apakah masturbasi setiap hari membahayakan atau bermanfaat bagi saya, maka apa yang akan saya bagikan dapat mengubah cara Anda memandang tubuh Anda selamanya. Karena bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ejakulasi yang sering dapat membantu mengurangi peradangan, mendukung keseimbangan hormon Anda, dan bahkan menurunkan risiko kanker prostat, tetapi hanya jika tubuh Anda berfungsi dengan cara yang benar? Dan bagaimana jika saya juga memberitahu Anda bahwa tersembunyi di dalam banyak prostat yang menua, ada sesuatu yang sekarang disebut oleh para ilmuwan sebagai penyumbatan prostat tersembunyi? Sebuah massa keras yang menyumbat sirkulasi, mencekik uretra Anda, dan perlahan-lahan merusak kualitas hidup Anda. Hari ini saya akan mengungkapkan 8 perubahan paling penting yang terjadi di dalam prostat ketika seorang pria berejakulasi secara teratur. Beberapa bermanfaat, beberapa adalah tanda peringatan, tetapi semuanya penting. Dan sebelum video ini berakhir, saya juga akan menunjukkan satu solusi alami yang mengejutkan yang dapat membantu membersihkan prostat Anda dan mengembalikan aliran yang kuat hanya dalam beberapa hari. Sebelum kita membahas perubahan yang terjadi di dalam prostat Anda, luangkan waktu sejenak untuk berlangganan dan ketuk ikon lonceng. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah melewatkan tips kesehatan pria lain yang dirancang khusus untuk Anda. Dan jika topik ini menarik bagi Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Masukan Anda membantu saya membuat konten yang benar-benar mendukung kesehatan dan kualitas hidup Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan perubahan pertama dan paling langsung yang terjadi di dalam prostat. Ketika seorang pria berejakulasi secara teratur, dan ini adalah sesuatu yang dirasakan banyak pria tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Ini disebut pembesaran prostat dan retensi cairan. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi seiring waktu, terutama setelah usia 60, ini menjadi faktor utama dalam cara Anda buang air kecil, cara Anda tidur, dan seberapa nyaman Anda merasa sehari-hari. Biarkan saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ide utama nomor 1, pembesaran prostat dan retensi cairan. Ini adalah sesuatu yang saya lihat setiap hari dalam praktik saya. Seorang pria datang 65 mungkin 70 tahun. Menurut sebagian besar standar, dia sehat tetapi dia frustrasi. Dia berkata, "Dok, saya bangun 3-4 kali semalam untuk buang air kecil. Saya pergi tetapi rasanya seperti saya belum selesai. Saya menunggu, saya mendorong, saya mengejan. Dan tetap saja rasanya seperti ada sesuatu yang macet. Dan Anda tahu, dia tidak salah. Karena dalam banyak kasus ada sesuatu yang macet, bukan tersumbat secara fisik seperti batu, tetapi bengkak, meradang, dan menahan cairan tepat di tengah kelenjar prostat. Sekarang inilah yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan. Seiring bertambahnya usia, terutama setelah 60, prostat tidak hanya diam di sana, ia tumbuh. Itu adalah proses alami. Dan itu disebut hiperplasia prostat jinak atau BPH. Itu bukan kanker, itu tidak berbahaya dengan sendirinya, tetapi itu tidak nyaman, itu membuat frustrasi dan itu memengaruhi kualitas hidup Anda. Apa yang tidak disadari oleh sebagian besar pria adalah bahwa pembesaran ini juga memperlambat kemampuan prostat untuk melepaskan cairannya. Cairan ini yang dimaksudkan untuk memberi nutrisi dan mengangkut sperma bisa mulai menumpuk di dalam kelenjar. Seiring waktu itu menyebabkan perasaan tekanan konstan di area panggul, aliran urin yang lemah, dan perasaan yang melekat bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bayangkan sebuah spons yang terus menyerap air tetapi tidak pernah diperas hingga tuntas. Itulah yang mulai terjadi pada prostat Anda ketika retensi cairan ini terjadi, dan semakin lama ia berada di sana, semakin banyak peradangan yang menumpuk.
Ini bukan jenis peradangan yang Anda rasakan seperti otot yang pegal. Ini diam-diam tingkat rendah dan membara di bawah permukaan selama bertahun-tahun. Tapi jangan salah, itu penting. Peradangan kronis adalah salah satu pendorong utama ketidaknyamanan prostat dan yang lebih penting faktor risiko utama untuk masalah kesehatan jangka panjang. Sekarang, disinilah percakapan menjadi menarik. Ketika Anda berejakulasi, baik melalui hubungan seks atau masturbasi, Anda tidak hanya melepaskan air mani, Anda juga mengaktifkan otot-otot yang membantu mengeluarkan dan membilas cairan yang menumpuk ini dari prostat. Itulah salah satu alasan mengapa ejakulasi yang sering dikaitkan dengan tingkat ketidaknyamanan prostat yang lebih rendah, berkurangnya peradangan, dan bahkan penurunan risiko mengembangkan kondisi yang lebih serius seperti kanker prostat. Ini seperti memberi tubuh Anda sebuah reset. Anda membersihkan tumpukan, Anda meredakan tekanan, Anda menggerakkan segala sesuatunya sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh alam. Itu bukan hanya teori, itu fisiologi. Itulah yang dirancang untuk dilakukan oleh tubuh. Sekarang, apakah ini berarti Anda harus memaksa diri Anda untuk berejakulasi setiap hari hanya untuk membersihkan saluran? Tentu saja tidak. Ini bukan tentang mengejar angka. Ini tentang memahami bagaimana tubuh Anda bekerja dan meresponsnya dengan niat. Jika prostat Anda sehat dan Anda melakukan ejakulasi yang teratur dan nyaman, bagus. Itu mungkin salah satu dari banyak alat yang mendukung kesehatan jangka panjang Anda. Tetapi jika Anda merasakan ketidaknyamanan, aliran yang lambat atau sering buang air kecil di malam hari, itu bisa jadi cara tubuh Anda memberi sinyal bahwa ada sesuatu di dalam prostat Anda yang tidak mengalir sebagaimana mestinya. Saya punya pasien yang terkejut, hampir malu ketika saya bertanya tentang kebiasaan ejakulasi mereka. Dan saya katakan kepada mereka apa yang akan saya katakan kepada Anda sekarang. Ini bukan tentang rasa malu, ini tentang fungsi, ini tentang biologi. Dan semakin kita memahami mekanika bagaimana prostat kita menyimpan dan melepaskan cairan, semakin baik kita bisa merawatnya. Bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan. Tetapi inilah sesuatu yang sebagian besar pria dan bahkan banyak dokter masih tidak sadari. Pembesaran prostat dan retensi cairan hanyalah permulaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tersembunyi, dan itu sangat berkaitan dengan cara hormon Anda berperilaku setelah usia 60. Ini adalah pergeseran yang halus pada awalnya, tetapi dapat mengubah segalanya mulai dari energi dan suasana hati Anda hingga seberapa cepat prostat Anda terus tumbuh. Dan itulah yang akan kita ungkap selanjutnya. Ide utama nomor 2, pergeseran hormonal yang memicu pertumbuhan prostat. Salah satu faktor yang paling diabaikan dalam kesehatan prostat, terutama pada pria di atas 60 tahun, adalah hormon Anda. Dan saya tidak hanya berbicara tentang testosteron. Saya berbicara tentang pergeseran tersembunyi yang perlahan-lahan terjadi di dalam tubuh Anda tahun demi tahun, membentuk kembali cara prostat Anda berperilaku, baik Anda menyadarinya atau tidak. Biarkan saya membawa Anda kembali beberapa tahun. Saya sedang duduk dengan salah satu pasien lama saya. Namanya Walter, 72 tahun, pensiunan pengawas konstruksi, sangat cerdas. Dia berkata, "Dok, saya makan bersih, saya berjalan setiap hari, saya bahkan tetap intim dengan istri saya, tetapi ada yang tidak beres. Saya merasa lebih lambat, saya mudah tersinggung, dan setiap tahun dokter memberitahu saya prostat saya sedikit lebih besar. Apa yang saya lewatkan? Apa yang tidak diketahui Walter dan apa yang tidak diberitahukan kepada begitu banyak pria baik seperti dia adalah bahwa seiring bertambahnya usia, testosteron tidak hanya menurun, tetapi juga bertransformasi. Tubuh Anda mengambil sebagian dari testosteron yang masih Anda miliki dan mengubahnya menjadi senyawa yang jauh lebih kuat yang disebut dihidrotestosteron atau DHT. Sekarang inilah kuncinya. Meskipun testosteron memainkan banyak peran positif dalam mendukung massa otot, suasana hati, dan libido Anda, DHT memiliki satu misi yang sangat spesifik untuk merangsang pertumbuhan sel di dalam prostat. Itu baik-baik saja ketika Anda berusia 25 tahun dan tubuh Anda masih menyeimbangkan segalanya dengan indah, tetapi setelah usia 60, DHT itu menumpuk seperti bahan bakar di atas api. Ia memberitahu prostat Anda untuk tumbuh. Dan karena testosteron Anda sekarang lebih rendah dari sebelumnya, Anda kehilangan efek penyeimbang yang menjaga prostat Anda tetap terkendali ketika Anda masih muda, seolah-olah orkestra tubuh Anda telah kehilangan konduktornya. Instrumennya masih dimainkan tetapi tidak sinkron. Dan prostat di tengah-tengah itu semua mulai membengkak tanpa perlawanan. Disinilah menjadi pribadi bagi banyak pria.
Karena ketika hormon Anda tidak seimbang, itu tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik Anda, itu memengaruhi ketajaman mental Anda, energi Anda, kemampuan Anda untuk berkonsentrasi, dan ya, bahkan rasa maskulinitas Anda. Saya punya pasien yang duduk di hadapan saya dan berkata, "Saya merasa tidak seperti diri saya lagi." Itu bukan kelemahan, itu adalah biologi yang meminta perhatian. Jadi, di mana peran ejakulasi? Ada beberapa bukti menarik yang menunjukkan bahwa aktivitas seksual teratur, termasuk masturbasi, dapat membantu menstabilkan pola hormonal ini dengan cara yang halus namun penting. Ini bukan obat mujarab, tetapi penelitian menunjukkan bahwa pria yang terlibat dalam ekspresi seksual yang sehat cenderung memiliki regulasi hormon yang lebih baik, lebih sedikit stres, tidur lebih nyenyak, dan bahkan rasio testosteron terhadap estrogen yang lebih baik seiring waktu. Itu penting karena stres, terutama stres kronis yang diam-diam, adalah salah satu pengganggu terbesar keseimbangan hormonal pada pria yang lebih tua. Dan ejakulasi ketika itu adalah bagian dari gaya hidup sehat, dapat membantu meredakan tekanan itu, baik secara fisik maupun emosional. Itulah salah satu alasan mengapa beberapa pria melaporkan tidur lebih nyenyak, berpikir lebih jernih, dan merasa lebih ringan secara keseluruhan ketika mereka mempertahankan ritme yang stabil dalam kesehatan seksual mereka. Sekarang untuk lebih jelasnya, saya tidak mengatakan lebih banyak selalu lebih baik. Tidak ada angka ajaib, tetapi memahami bagaimana tubuh Anda merespons dan membuat pilihan yang disengaja berdasarkan pemahaman itu adalah apa yang membedakan Anda. Itulah yang memberdayakan Anda. Namun, pergeseran hormonal ini hanyalah bagian dari teka-teki. Karena ada hal lain yang mulai terjadi jauh di dalam prostat Anda seiring berjalannya waktu. Dan itu bukan tentang ukuran atau hormon. Ini tentang integritas sel itu sendiri. Seiring waktu, setelah jutaan perubahan kecil di dalam tubuh Anda, risiko sesuatu yang lebih serius mulai tumbuh. Dan itulah perubahan selanjutnya yang perlu kita bicarakan karena mungkin itu yang paling penting dari semuanya. Ide utama nomor 3, akumulasi kerusakan DNA pada sel prostat. Ini adalah bagian yang tidak ingin dibicarakan oleh siapapun, tetapi ini adalah kenyataan yang kita semua hadapi jika kita hidup cukup lama. Saya telah berada di dunia kedokteran selama lebih dari 3 dekade. Dan jika ada satu kebenaran universal yang telah saya lihat berulang kali, itu adalah ini. Penuaan tidak meminta izin, itu terjadi begitu saja secara diam-diam, perlahan, dan terkadang tidak terlihat sampai suatu hari Anda merasa seperti orang asing di tubuh Anda sendiri. Tidak ada tempat di mana ini lebih benar daripada di prostat Anda di tingkat sel. Jauh di dalam kelenjar seukuran kenari itu, jutaan sel terus-menerus membelah, menggantikan jaringan lama, mempertahankan fungsi. Tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Pembelahan sel itu tidak selalu sempurna, mesinnya menjadi lelah. Kesalahan kecil lolos, sedikit kesalahan dalam cetak biru DNA. Dan sementara tubuh Anda dibangun untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Semakin tua kita, semakin tidak efisien proses perbaikan itu. Inilah yang kita sebut akumulasi kerusakan DNA. Dan itu adalah salah satu alasan mengapa kanker prostat menjadi lebih umum setelah usia 60. Ini bukan tentang sesuatu yang Anda lakukan salah. Ini tentang waktu dan biologi. Ini tentang proses yang berlangsung dalam keheningan selama puluhan tahun jauh di bawah permukaan. Biarkan saya berbagi momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pasien saya, Howard, 68 tahun, datang untuk pemeriksaan rutinnya. Dia tidak memiliki gejala. Dia aktif, cerdas, masih melatih liga kecil, tetapi kadar PSA-nya diam-diam merangkak naik. Kami melakukan biopsi dan benar saja, di sanalah itu, kanker prostat stadium awal. Dia terkejut bukan karena dia telah melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena dia merasa baik-baik saja. Itulah trik kejamnya. Sel-sel yang rusak ini tidak mengumumkan diri dengan sirene. Mereka membangun secara perlahan, tidak terlihat, sampai suatu hari mereka mencapai titik kritis. Jadi, bagaimana ini berhubungan dengan ejakulasi? Musik. Nah, inilah bagian yang menarik. Ketika Anda berejakulasi, Anda tidak hanya melepaskan cairan. Anda juga mendukung proses pergantian alami, salah satu yang dapat membantu membersihkan sel-sel yang lebih tua dan rusak dari dalam prostat. Beberapa peneliti percaya efek pembilasan ini dapat membantu mengurangi penumpukan bahan seluler yang abnormal atau berpotensi berbahaya.
Ini bukan pencegahan yang dijamin, tetapi mungkin ini adalah satu lagi cara tubuh Anda melindungi dirinya sendiri melalui fungsi bukan hanya pengobatan, dan ada hal lain yang perlu dipertimbangkan. Pria yang berejakulasi secara teratur sering tidur lebih nyenyak, memiliki tingkat stres yang lebih rendah, dan menjaga sirkulasi yang lebih baik, yang semuanya terkait dengan perbaikan sel yang lebih baik. Itu penting karena lingkungan di mana sel-sel Anda hidup, tingkat peradangan, keseimbangan hormon, pasokan nutrisi, semuanya memainkan peran dalam apakah kesalahan-kesalahan kecil itu tertangkap dan diperbaiki atau lolos tanpa disadari. Itulah mengapa saya memberitahu pasien saya, jangan hanya fokus pada apa yang bisa Anda rasakan. Fokus pada apa yang terjadi sebelum Anda bisa merasakannya. Perubahan awal pada sel prostat tidak menyebabkan rasa sakit. Mereka tidak mengubah cara Anda buang air kecil, tapi mereka nyata, mereka dapat diukur, dan mereka penting. Sekarang, saya tahu ini bisa terdengar berat, tetapi inilah kabar baiknya. Tubuh sangat tangguh, bahkan di usia 60-an, 70-an, dan seterusnya, prostat Anda masih bisa sembuh, menyesuaikan diri, dan memulihkan keseimbangan jika Anda mendukungnya dengan cara yang benar. Tetapi bagaimana jika masalahnya bukan hanya sel itu sendiri, tetapi penumpukan fisik jauh di dalam prostat Anda, sesuatu yang padat, sesuatu yang tidak muncul pada pemindaian rata-rata, penyumbatan yang mungkin secara diam-diam mencekik aliran Anda dan memicu peradangan. Itulah yang diyakini oleh para ilmuwan di Jepang telah mereka temukan, dan apa yang akan saya jelaskan selanjutnya. Percayalah, Anda pasti ingin mendengar ini. Ide utama nomor 4 penemuan penyumbatan prostat Jepang. Beberapa tahun yang lalu, saya menemukan sebuah penelitian dari Jepang yang benar-benar mengubah cara saya memandang kesehatan prostat. Awalnya, saya skeptis. Kedengarannya terlalu tidak konvensional, terlalu jauh dari buku teks klinis yang telah saya pelajari dan ajarkan selama puluhan tahun. Tetapi saat saya membaca lebih dalam, ada sesuatu yang masuk akal. Terutama ketika saya memikirkan pria-pria yang telah saya rawat selama bertahun-tahun, mereka yang memiliki gejala yang tidak kunjung hilang, yang tidak cukup cocok dengan apa yang kita lihat pada pemindaian atau hasil lab. Para peneliti menyebutnya penyumbatan prostat, bukan batu, bukan kanker, tetapi massa padat seperti karet dari sel-sel tua, fragmen protein dan sekresi yang mengeras. Bahan yang telah menumpuk di dalam prostat selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan tidak seperti tumor atau infeksi, penyumbatan ini tidak selalu terlihat pada pencitraan standar. Ia hidup dalam bayang-bayang, perlahan-lahan menekan uretra, mengganggu sirkulasi, membuatnya semakin sulit bagi pria untuk mengosongkan kandung kemih mereka sepenuhnya atau mengalami pelepasan penuh saat ejakulasi. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan ini. Prostat Anda seperti spons yang mengisi dan melepaskan. Tetapi jika katup pelepasnya macet atau terhalang, cairan akan kembali, bahan limbah akan mengeras dan akhirnya Anda mendapatkan inti tebal ini, sumbat yang menghentikan kelenjar berfungsi sebagaimana mestinya. Ini bukan teori. Apakah Anda masih aktif secara seksual, bahkan dengan diri Anda sendiri, dan dia menggelengkan kepalanya? Saya tidak melihat gunanya lagi, bagian hidup itu sudah berakhir. Keyakinan itu, itulah ancaman sebenarnya. Bukan lilin ulang tahun, bukan kalender, tetapi saat seorang pria berhenti terlibat dengan seksualitasnya sendiri, bukan untuk performa, bukan untuk orang lain, tetapi hanya karena itu masih miliknya, saat itulah tubuh mulai mematikan sistemnya. Anda lihat, testosteron bukan hanya hormon, ini adalah sinyal. Ini memberitahu tubuh Anda, otak Anda, otot Anda, jantung Anda, pria ini masih hidup, masih bergerak, masih merasakan hasrat, masih meraih. Dan ketika sinyal itu berhenti, tubuh mengalokasikan kembali sumber dayanya. Aliran darah berkurang, tonus otot memudar, lemak perut merayap masuk, motivasi merosot, tidur terganggu, dan perlahan-lahan percikan yang pernah membuat Anda merasa seperti diri Anda mulai meredup. Tapi inilah yang kebanyakan pria tidak sadari. Proses itu bisa dibalik. Ketika Anda mulai terlibat kembali dengan tubuh Anda, bahkan melalui sentuhan diri yang sederhana dan penuh hormat, otak Anda mendapat pesan, dia masih di sini. Nyalakan kembali sistemnya. Dan itu terjadi, saya telah melihatnya terjadi pada Frank. Kami tidak memulai dengan suntikan testosteron atau obat-obatan, kami memulai dengan kehadiran 10 menit sehari, tanpa tekanan, tanpa tujuan, hanya bernapas, sentuhan, kesadaran. Dan dalam beberapa bulan, sesuatu bergeser. Hasil labnya menunjukkan peningkatan kadar hormon, tetapi lebih dari itu dia berubah. Dia berbicara lebih percaya diri.
Dia menatap mata orang lagi. Dia mengangkat beban yang tidak disentuhnya selama bertahun-tahun. Dia berjalan lebih tegap. Karena kenyataannya, tubuh merespons apa yang Anda perhatikan. Ketika Anda menyentuh diri sendiri dengan rasa malu, Anda mematikan diri sendiri. Ketika Anda menyentuh diri sendiri dengan perhatian dan tujuan, seluruh sistem Anda, fisik, emosional, hormonal, mulai bangun kembali. Ini bukan tentang seks, ini tentang memberi sinyal pada biologi Anda bahwa Anda masih terlibat dalam kehidupan, bahwa Anda masih memiliki gairah, bahwa Anda masih ingin merasakan sesuatu. Dan tubuh Anda, jika Anda memberinya pesan itu akan mendengarkan. Ia akan merespons, tapi ada kendalanya. Karena bahkan jika testosteron Anda mulai meningkat, ada sistem lain yang bahkan lebih rapuh, lebih sensitif terhadap ketidakgunaan, dan jauh lebih tidak pemaaf ketika diabaikan. Saya berbicara tentang kemampuan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi, bukan untuk seks, tetapi untuk kelangsungan hidup. Apa yang akan saya bagikan selanjutnya dapat mengubah cara Anda melihat fungsi ini sepenuhnya. Kebenaran nomor 5, ereksi adalah sistem gunakan atau akan hilang. Ada kebohongan sunyi yang telah merayap ke dalam pikiran banyak pria setelah usia 60. Saya mendengarnya sepanjang waktu di kantor saya. Dok, saya tidak lagi berhubungan seks, jadi saya tidak perlu khawatir tentang ereksi. Sekilas kedengarannya masuk akal. Jika tidak ada orang untuk bersama, mengapa itu penting? Tapi inilah yang kebanyakan pria tidak tahu, dan apa yang terlalu sedikit dokter katakan dengan lantang. Ereksi Anda bukan hanya tentang seks. Ini tentang aliran darah, kesehatan saraf, fungsi kardiovaskular, dan kemampuan tubuh Anda untuk tetap hidup dan responsif. Saya pernah merawat seorang pria bernama Harold. Dia berusia 69 tahun, cerdas, banyak membaca, dan sangat analitis. Dia tidak mengalami ereksi selama lebih dari 5 tahun bukan karena dia tidak bisa, tetapi karena seperti yang dia katakan kepada saya, tidak ada alasan untuk itu. Istrinya telah meninggal dan dia tidak tertarik untuk berkencan lagi. Dia pikir bagian hidup itu sudah berlalu, tetapi tubuh tidak menunggu keputusan Anda. Ketika Anda berhenti menggunakan suatu sistem, terutama yang sehalus dan sekompleks fungsi ereksi, tubuh Anda tidak hanya menjedanya, ia mulai mematikannya. Penis seperti sistem vaskular dan otot lainnya membutuhkan oksigen dan aliran darah secara teratur untuk tetap sehat. Tanpa itu, serat otot polos mulai memburuk, jaringan mulai kehilangan elastisitasnya, pembuluh darah menjadi kaku. Robekan mikro terbentuk, nitrat oksida, bahan kimia vital yang digunakan tubuh Anda untuk memicu ereksi, mulai memudar. Dan begitu perubahan itu terjadi menjadi jauh lebih sulit untuk membuat sistem itu bekerja lagi. Ini bukan hanya usia, ini adalah ketidakgunaan. Tapi ini lebih dari sekadar fisik. Ketika tubuh berhenti merespons, pikiran mulai mengikuti. Kepercayaan diri terkikis, motivasi turun, kepasrahan yang sunyi merayap masuk. Saya telah melihat pria perlahan menarik diri dari dunia, bukan karena mereka tidak lagi mampu merasakan kegembiraan, tetapi karena sinyal yang pernah memberitahu mereka bahwa mereka hidup telah menjadi sunyi. Itulah biaya sebenarnya dari mengabaikan ereksi Anda. Ini bukan hanya tentang keintiman dengan orang lain, ini tentang keintiman dengan diri sendiri. Ini tentang mengingatkan sistem saraf Anda, pembuluh darah Anda, dan otak Anda bahwa bagian dari Anda ini masih penting, bahwa Anda masih penting. Dan kabar baiknya Anda tidak memerlukan pasangan untuk menjaga sistem ini tetap hidup. Stimulasi diri yang lembut dan disengaja bahkan tanpa orgasme dapat membantu memelihara jaringan, merangsang aliran darah, dan melestarikan jaringan sinyal kompleks yang memungkinkan ereksi terjadi. Ini seperti meregangkan otot atau berjalan kaki setiap hari. Anda tidak melakukannya untuk performa, Anda melakukannya untuk longevitas. Harold akhirnya memulai rutinitas sederhana. Tidak ada yang rumit, tidak ada tekanan, hanya beberapa menit sehari untuk mengingatkan tubuhnya bahwa dia masih di sini. Beberapa bulan kemudian, dia datang sambil tersenyum. Saya tidak menyangka itu akan kembali, katanya. Tapi itu kembali, dan saya merasa seperti pria lagi. Itulah intinya. Bukan untuk mengejar masa muda, bukan untuk berpegang pada masa lalu, tetapi untuk melindungi apa yang masih menjadi milik Anda. Karena ereksi lebih dari sekadar simbol kejantanan. Itu adalah penanda kesehatan vaskular, keterlibatan, koneksi dengan kekuatan hidup Anda sendiri. Tetapi bagaimana jika ada sesuatu yang lain yang mengganggu sistem itu? Bagaimana jika ada kekuatan tersembunyi yang secara diam-diam mengkondisikan ulang otak Anda,
membajak gairah Anda, dan merampas kepekaan yang dulu Anda kenal? Kebenaran berikutnya mungkin tidak nyaman, tetapi ini adalah salah satu yang tidak bisa Anda abaikan. Kebenaran nomor 6, pornografi mengkondisikan ulang otak Anda, tetapi Anda bisa sembuh. Yang satu ini sulit untuk dibicarakan, bukan karena tabu, tetapi karena begitu banyak pria membawa rasa malu yang sunyi di sekitarnya. Saya pernah berhadapan dengan pria berusia 60-an dan 70-an, menatap mata saya, dan mengakui sesuatu yang belum pernah mereka katakan kepada siapapun. Saya masih menonton porno, Dok. Hanya itu yang berhasil. Mereka tidak mengejar kegembiraan, mereka mengejar perasaan. Bagi banyak orang, ini adalah tali penyelamat dalam kesunyian perceraian, status duda, atau kesepian. Tetapi apa yang tidak mereka sadari dan apa yang kebanyakan pria tidak pernah diajarkan adalah bahwa pornografi yang tersedia saat ini tidak seperti apa yang pertama kali mereka temui di usia 20-an. Ini bukan lagi majalah di bawah kasur, ini adalah stimulasi berkecepatan tinggi, definisi tinggi, tembakan cepat. Ini adalah hal baru yang tak ada habisnya dengan satu klik. Dan otak manusia, terutama otak yang menua, tidak dirancang untuk menangani tingkat intensitas itu tanpa konsekuensi. Setiap kali Anda mengonsumsi konten semacam itu, otak Anda melepaskan gelombang dopamin. Itulah bahan kimia hasrat, motivasi, dan penghargaan. Tapi inilah kendalanya. Semakin Anda membanjiri otak Anda dengan dopamin buatan, semakin ia menjadi tidak peka. Dibutuhkan lebih banyak dan lebih banyak rangsangan hanya untuk merasakan sebagian kecil dari kegembiraan. Dan perlahan-lahan kemampuan Anda untuk merespons sentuhan kehidupan nyata, koneksi nyata, keintiman nyata memudar. Anda mungkin memperhatikan bahwa Anda membutuhkan materi yang lebih ekstrem atau Anda tidak bisa selesai kecuali Anda menonton sesuatu di layar. Anda mungkin menemukan bahwa ereksi Anda tidak bertahan lama atau Anda merasa datar secara emosional sesudahnya. Apa yang pernah terasa seperti pelepasan yang tidak berbahaya menjadi siklus mati rasa, frustrasi, dan keterputusan. Saya telah melihat ini berulang kali. Pria berpikir mereka rusak padahal kenyataannya otak mereka baru saja dikondisikan untuk mengharapkan intensitas yang tidak bisa ditandingi oleh dunia nyata. Ini bukan masalah moral, ini adalah masalah neurologis. Ini tentang perkabelan wiring otak. Dan kabar baiknya adalah perkabelan bisa diperbaiki. Otak Anda, bahkan di usia 60-an atau 70-an masih plastis. Itu berarti ia bisa berubah. Ia bisa belajar kembali, tetapi ia membutuhkan waktu jauh dari rangsangan buatan yang tinggi itu. Beberapa pria memilih untuk beristirahat selama 30 hari. Yang lain mulai secara bertahap mengganti gairah berbasis layar dengan kehadiran berbasis sensasi, sentuhan, napas, imajinasi. Ini bukan tentang menghilangkan kesenangan, ini tentang merebutnya kembali. Saya ingat seorang pasien 66 tahun yang mengatakan kepada saya bahwa dia tidak merasa benar-benar terangsang oleh sesuatu yang nyata selama lebih dari 1 dekade. Rasanya seperti layar melatih saya untuk lupa cara merasakan, katanya, tetapi setelah hanya beberapa minggu latihan penuh kesadaran, sesuatu bergeser. Dia menggambarkan perasaan itu sebagai kembali aktif, tidak hanya secara seksual, tetapi juga secara emosional. Dia terhubung kembali dengan tubuhnya, bukan melalui intensitas, tetapi melalui kehadiran. Dan itulah bedanya. Porno mengajari Anda untuk mengejar sesuatu yang eksternal. Penyembuhan mengundang Anda kembali ke dalam tubuh Anda sendiri. Ini mengingatkan Anda bahwa Anda tidak rusak. Anda hanya terlalu terstimulasi. Dan ketika kebisingan mereda, diri Anda yang sebenarnya mulai muncul kembali, sensitif, membumi, dan hidup. Tetapi jika stimulasi berlebihan dapat membajak sistem saraf Anda, apa yang terjadi ketika Anda menghilangkan semua sentuhan sama sekali? Tidak hanya seksual, tetapi manusiawi. Apa yang terjadi ketika Anda berhenti disentuh? Tidak hanya oleh orang lain, tetapi oleh diri Anda sendiri. Jawabannya lebih serius dari yang Anda kira, dan ini adalah kebenaran terakhir yang perlu Anda dengar. Kebenaran nomor 7, isolasi adalah kesalahan paling berbahaya dari semuanya. Ada sesuatu yang terlalu sering saya lihat di kantor saya, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tes darah atau kadar hormon. Itu ada di mata seorang pria, semacam kekosongan yang sunyi, yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Saya melihatnya pada Peter, seorang pensiunan insinyur berusia 76 tahun yang datang untuk pemeriksaan rutin. Dia sopan, pandai bicara, dan tenang, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam cara dia membawa dirinya. Saya bertanya tentang kehidupan sehari-harinya, dan dia berkata hampir dengan santai, "Saya belum pernah disentuh selama lebih dari setahun, bahkan jabat tangan pun tidak."
Tidak ada kesedihan dalam suaranya, hanya kepasrahan seolah-olah memang begitulah kehidupan berjalan. Tetapi tubuh manusia tidak dirancang untuk hidup tanpa sentuhan. Kita terhubung untuk koneksi, fisik, emosional, sensorik. Dan ketika itu menghilang, ketika seorang pria menarik diri dari tubuhnya sendiri dan dunia di sekitarnya, sesuatu mulai mati. Isolasi, terutama jenis yang merayap masuk setelah usia 60, tidak selalu datang dari kesendirian. Terkadang itu dimulai di kamar tidur. Ketika seorang pria berhenti menyentuh dirinya sendiri, tidak hanya secara seksual tetapi sama sekali. Ketika dia berhenti mengakui bahwa tubuhnya masih membutuhkan kontak, perhatian, dan perawatan. Seiring waktu, otak mulai melambat, hormon stres meningkat, oksitosin dan dopamin turun, tekanan darah meningkat. Tidur terganggu dan sistem kekebalan melemah dan itu tidak berhenti di situ. Secara emosional semacam mati rasa muncul. Anda berhenti meraih orang lain dan akhirnya Anda berhenti meraih diri sendiri. Cermin menjadi sesuatu yang harus dihindari. Percikan yang pernah Anda miliki memudar secara diam-diam sampai suatu hari Anda menyadari bahwa Anda belum merasa benar-benar hidup dalam beberapa minggu, mungkin berbulan-bulan. Penarikan diri yang lambat semacam ini bukan hanya pola psikologis, ini adalah pola fisiologis. Studi telah menghubungkan isolasi yang berkepanjangan dengan depresi, penyakit jantung, penurunan daya ingat, dan bahkan harapan hidup yang lebih pendek. Yang sangat menyedihkan adalah betapa sunyinya semua itu terjadi. Itu tidak terjadi dengan pergeseran besar yang dramatis. Itu terjadi secara bertahap. Satu rutinitas yang terlewat, satu malam lagi jarak emosional, satu minggu lagi tidak menyentuh diri sendiri bukan karena Anda tidak mau, tetapi karena Anda sudah lupa cara merasakan. Tapi inilah yang perlu Anda ketahui. Anda tidak terlalu tua untuk terhubung kembali. Anda tidak berada di luar jangkauan ini. Sistem saraf Anda, kulit Anda, jantung Anda, mereka semua masih ingin merasakan. Anda masih pantas untuk merasakan. Dan itu tidak membutuhkan orang lain, itu tidak membutuhkan pasangan, itu bahkan tidak membutuhkan gairah, itu hanya membutuhkan kemauan untuk kembali pada diri sendiri. Saya telah melihat pria kembali dari tahun-tahun keterputusan hanya dengan memberi diri mereka izin untuk berhenti sejenak, untuk bernapas, untuk meletakkan tangan di dada mereka, di perut mereka, di paha mereka. Bukan dengan urgensi, tetapi dengan kehadiran. Tindakan sederhana menyentuh diri sendiri itu yang dilakukan tanpa rasa bersalah, tanpa agenda, mulai memberitahu tubuh, saya masih di sini, saya masih penting. Peter akhirnya mulai melakukan itu hanya 5 menit setiap pagi sebelum dia bangun dari tempat tidur. Sebuah ritual pribadi kecil untuk mengingatkan tubuhnya bahwa itu masih miliknya. Beberapa bulan kemudian dia mengatakan kepada saya tidak menyadari betapa saya telah menghilang dan sekarang saya mulai kembali. Itulah kekuatan kehadiran, itulah biaya isolasi. Bukan hanya keterputusan dari orang lain, tetapi keterputusan dari diri sendiri. Dan itulah mengapa kebenaran terakhir ini mungkin yang paling penting dari semuanya. Karena sekarang setelah Anda melihat gambaran lengkapnya, sekarang setelah Anda memahami apa yang sebenarnya dipertaruhkan, pertanyaannya menjadi apa yang Anda lakukan tentang hal itu. Sebentar lagi saya akan memandu Anda melalui praktik harian yang saya berikan kepada pasien-pasien saya sendiri. Sebuah ritual sederhana dan kuat yang membantu melatih ulang tubuh Anda, membangun kembali kepekaan Anda, dan mengembalikan apa yang mungkin telah diambil oleh waktu dan kebisuan. Kesimpulan, Anda tidak rusak. Anda hanya terputus koneksinya dan Anda bisa kembali. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berbicara dengan Anda. Bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai seorang pria yang telah menghabiskan puluhan tahun duduk di seberang orang lain seperti Anda. Pria yang diam-diam bertanya-tanya apakah mereka masih utuh, pria yang merasakan sesuatu hilang dan tidak tahu bagaimana menghentikannya, pria yang membawa rasa malu, keraguan, dan pertanyaan yang belum pernah mereka ucapkan dengan lantang. Mungkin Anda salah satunya. Kita telah berbicara tentang 7 kebenaran hari ini. Bukan teori abstrak, bukan mitos internet, kebenaran klinis yang nyata dan dialami tentang tubuh pria setelah usia 60. Kita mulai dengan gagasan bahwa masturbasi tanpa kesadaran dapat secara diam-diam melatih otak Anda menuju disfungsi, menghilangkan kepekaan dan koneksi Anda. Kita menjelajahi bagaimana menghindari ejakulasi sama sekali tidak melindungi kesehatan Anda. Itu sebenarnya dapat meradangkan prostat Anda dan meningkatkan risiko penyakit.
Kita melihat bagaimana rasa malu yang begitu sering ditanamkan beberapa dekade yang lalu masih membentuk sistem saraf Anda hari ini, meningkatkan stres Anda, mengaburkan kegembiraan Anda, dan memutus Anda dari tubuh Anda sendiri. Kita mengungkap bagaimana testosteron, hormon yang memicu kekuatan, kepercayaan diri, dan dorongan Anda tidak hanya turun seiring bertambahnya usia. Ia turun ketika Anda berhenti hidup seperti pria yang masih ingin merasakan. Kita menghadapi fakta bahwa ereksi adalah sistem gunakan atau akan hilang, dan ketika diabaikan, mereka memburuk seperti otot atau fungsi vaskular lainnya di dalam tubuh. Kita memeriksa biaya tersembunyi dari pornografi bukan melalui penilaian, tetapi melalui sains. Bagaimana hal itu membuat otak Anda tidak peka, membajak sistem penghargaan Anda, dan membuat Anda mati rasa terhadap sentuhan nyata. Dan akhirnya, kita mencapai kebenaran paling berbahaya dari semua, isolasi. Ketika seorang pria berhenti disentuh oleh orang lain atau oleh dirinya sendiri, tubuhnya mulai mati secara perlahan, diam-diam, tetapi mendalam. Kebenaran-kebenaran ini mungkin tidak nyaman. Mereka mungkin menggerakkan sesuatu di dalam diri Anda. Itu bagus. Itu berarti masih ada kehidupan di sana, masih ada percikan. Karena inilah yang saya ingin Anda bawa lebih dari apapun. Anda tidak rusak, Anda tidak terlalu tua, dan Anda belum melewatkan kesempatan Anda. Setiap sistem di tubuh Anda, otak Anda, hormon Anda, sistem vaskular Anda, saraf Anda, semuanya masih mampu merespons. Tetapi mereka membutuhkan sinyal. Mereka perlu tahu Anda masih di sini. Saya telah melihat ini terjadi lebih sering dari yang bisa saya hitung. Seorang pria masuk, bahu merosot, mata lelah, yakin dia berada di ujung jalan. Dan perlahan-lahan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan melalui langkah-langkah kecil yang disengaja, dia kembali bukan menjadi seperti dirinya di usia 25 tahun, tetapi menjadi versi dirinya yang lebih kuat dan lebih membumi. Seorang pria yang tidak mengejar masa muda tetapi yang mengklaim kehadiran. Seorang pria yang memperlakukan tubuhnya dengan perhatian, bukan penilaian. Seorang pria yang ingat bagaimana cara merasakan. Sekali lagi, ini bukan tentang seks. Ini tentang koneksi dengan tubuh Anda, dengan emosi Anda, dengan vitalitas Anda. Dan langkah pertamanya sederhana. Sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada Anda praktik yang saya berikan kepada pasien-pasien saya sendiri. Saya menyebutnya protokol EMAS. Sebuah ritual harian 10 menit yang lembut yang membantu melatih ulang sistem saraf Anda, mengembalikan sensasi, dan mengingatkan biologi Anda bahwa Anda masih sangat hidup. Jika Anda pernah merasa seperti ada sesuatu yang menjadi sunyi di dalam diri Anda, jika Anda pernah merindukan versi diri Anda yang dulu bergerak di dunia dengan kekuatan dan kemudahan, jika Anda bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk merasa seperti pria lagi, tetaplah bersama saya karena apa yang akan datang mungkin adalah hal terpenting yang pernah Anda dengar dalam beberapa tahun. Dan itu dimulai hanya dengan satu pilihan. Untuk kembali pulang ke tubuh Anda sendiri untuk terhubung kembali, untuk memulai lagi. Jika pesan ini menyentuh Anda, jika bahkan satu bagian darinya membantu Anda melihat diri Anda lebih jelas, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini, bagikan dengan teman yang perlu mendengarnya, dan tinggalkan komentar di bawah. Kisah Anda, pertanyaan Anda, kehadiran Anda, itu semua penting. Dan jika Anda ingin mendukung saluran ini dan membantu saya terus menciptakan konten yang jujur dan mengubah hidup bagi pria di atas 60 tahun, pertimbangkan untuk memberikan donasi kecil menggunakan tautan di deskripsi. Setiap gestur besar atau kecil membantu menjaga misi ini tetap hidup. Terima kasih telah berada di sini. Perjalanan Anda lebih berarti dari yang Anda tahu.